Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat pecinta channel Rahmatan Alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan masyarakat muslim yang dimuliakan Allah, sekarang sedang memasuki bulan Ramadan, ya, hari yang ke-27. Insyaallah, ya, kemarin malam, tadi malam adalah masuk malam ganjil yang dekat, yang berharap dengan datangnya Lailatul Qadar, yang berharap dengan datangnya Lailatul Qadar, yang selalu jadi impian setiap insan yang mengharapkan kebahagiaan, mendapatkan pahala yang luar biasa, itu pahala 1000 bulan. Seperti kita ketahui, di penghujung bulan Ramadan ini kita terus mengevaluasi diri sejauh mana pencapaian tingkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejauh mana ya kita merasa ada peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun semuanya bisa kita ukur dengan diri kita sendiri. Ya, apakah kita berhasil dalam bulan Ramadan ini dalam rangka pendidikan, peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan peningkatan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, khususnya para hadirin jemaah, ya, pengajian Al-Kausar Formasi Pertemuan Indah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 golongan orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mengabaikan 3 pekerjaan yang seharusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya, khususnya di bulan Ramadan. Ada 3 golongan yang merugi besok dari kiamat ketika bulan Ramadan itu tiba, tapi mereka tidak melakukan apa-apa yang terbaik dalam bulan Ramadan. Rasulullah, Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalla alayya. Ya. Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu. Celakalah seseorang yang ketika aku disebut-sebut di depannya namanya Allahumma shalli ala Muhammad, ya, falam yusallu alayya, namun dia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Ini perilaku pertama yang ketika sebutan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita takdimkan, maka tidak ada yang menyambutnya dengan salawat. Apa jawabannya? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli alaihi, gitu. Ya, tapi di sini celaka bagi mereka yang sebut namaku, kata Rasulullah, tapi dia tidak memberikan salawat kepadaku. Ya. Kemudian orang yang kedua, wa rughima anfu rajulin dakhala Ramadan. Ya. Summan salahu qabla ayyaghfara lahu. Celaka seseorang yang ketika bulan Ramadan menemuinya, lalu bulan itu pergi sebelum ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, warughima anfu rajulin utraka indahu abwahul kibaru falam yudkhilahul jannah. Rahul Tirmizi. Ya. Celaka bagi seseorang, ya, ketika dia punya kesempatan berada di sisi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, namun mereka tidak dapat memasukkan ke dalam surga karena tidak mengabdi pada orang tuanya, karena tidak mentaati orang tua dan menyia-nyiakan orang tuanya selama hidupnya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi besok di hari kiamat. Orang merugi di sini tentunya adalah balasannya adalah neraka. Inilah 3 golongan yang mungkin dan sangat terjadi pada manusia di akhir zaman. Ketiga pekerjaan ini adalah merupakan ibadah. Bagi yang mengingkarinya dan tidak mengerjakan berarti masuk pengingkaran dari perintah Allah dan Rasulnya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya,
orang yang tidak mau baca salawat adalah sangat merugi. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan ketakdiman, penghargaan, ya kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk disalawati oleh Allah dan seperah malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, bagi orang yang tidak mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti dia tidak mau membaca salawat. Baik Rasulullah disebutkan maupun dia menjawabnya karena Rasul disebut dalam satu acara atau momen tertentu. Ya, padahal orang yang mengagungkan Nabi Muhammad SAW maka sia sama saja dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Rasulullah adalah Habibullah, kekasih Allah, ya, pesuruh Allah dan kesayangannya Allah yang telah diberi tugas kerasulan untuk membina dan membimbing umat manusia agar menjadi hamba yang beriman dan bertakwa dan punya akhlakul karimah. Semuanya dituntun, semuanya diajari oleh Rasulullah dengan turunnya kitab Al-Quran mulai Jibril dan tentu dengan tariqah Rasulullah melalui As-Sunnah. Ya, siapa saja yang tidak mengagungkan salawat, yang tidak mendapatkan salawat, berarti dia tidak mengagungkan Gusti Allah Subhanahu wa taala, sama saja dengan menghinanya. Maka dia adalah termasuk orang-orang yang merugi. Perbanyaklah baca salawat, khususnya di malam Jumat atau setiap saat. Insyaallah salawat itu doa yang selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa kita bila tidak diawali dengan salawat, maka tertolaklah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak diterima. Masyarakat muslimin jangan meninggalkan Allah, ya. Dengan membaca salawat, ya Allah akan membalas 10 salawat untuknya, yaitu 10 rahmat. Allah akan mengangkat 10 derajatnya dan menghapus 10 kesalahannya. Mudah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Ya, cukup yang pendek aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka bila mendengar suara itu, maka jadilah Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, ya. Maka rugi bagi mereka yang tidak mau menjawab ketika Nabi Muhammad yang agung itu disebutkan lalu tidak membaca salawat, ya. Orang yang tidak baca salawat disebut dengan orang yang bakhil alias pelit. Masya Allah, ini yang jadi sebutan tidak baik bagi kita. Kita cinta Rasul, kita cinta Allah, ya, berarti kita mencintai Rasulullah, berarti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mau baca salawat, kita digolongkan sebagai orang-orang yang bakhil. Ya. Bulan Ramadan, bulan yang suci, ya, dengan diwajibkannya setiap manusia untuk berpuasa dan dilipat gandakan semua pahala serta dibukanya lebar pintu kebaikan dan ampunan. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mangkoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan mendirikan qiyamul lail, salat malam, salat tahajud, salat sunnah lainnya, salat witir, ya, salat tahajud, salat, ya, tasbih, ya kan, atau salat yang minta ampun kepada Allah, ya, salat yang lain itu namanya qiyamul lail. Baik dikerjakan setelah lepas isya maupun sampai di tengah malam, apalagi menjelang sahur. Itu adalah qiyamul lail. Apalagi qiyamul lail membaca Al-Qur'an. Baik itu di rumah, ya, di mushola maupun di masjid. Kita agungkan kelanjutan surat Al-Qur'an karena itu firman Allah Subhanahu wa taala. Namanya menghidupkan bulan Ramadan. Apalagi bersedekah di bulan Ramadan. Ya, bahkan takjil, memberikan makan kepada orang yang berpuasa, memberikan makan kepada orang yang miskin, dan berbagi kebaikan kepada siapapun. Apalagi yang termasuk menghidupkan Ramadan, yaitu nuntut ilmu di bulan Ramadan. Kita ngaji, baik itu dalam kelompok maupun dalam kelompok besar, kita ngaji kepada orang ahlinya, yaitu para ulama dan para ustadz. Ngaji tentang masalah fikih, tentang tauhid, tentang akhlak,
Al-Quran, tentang hadis al-sunnah, bahkan tentang masalah pendalaman kajian-kajian yang terkait dengan bulan Ramadan. Inilah perintah Allah yang sangat kita dambakan, yang sangat kita banggakan dan harus kita sambut dengan baik dengan menghidupkan bulan Ramadan. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh merugi orang yang diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan, di bulan puasa ini, tidak melakukan puasa dengan sungguh-sungguh, bahkan niatnya tidak maksimal, sekedar puasa saja, tidak mau tarawih, itu termasuk yang merugi. Tidak mau baca Al-Quran juga rugi, karena sungguh pahala besar sekali di sana yang Allah berikan pada siapa yang melakukan menghidupkan bulan Ramadan. Tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi, sangat rugi. Ya, karena di sana Allah memberikan media pahala yang besar, ya, memberikan satu kesempatan bagi manusia untuk dijadikan sebagai hamba yang muttaqin, hamba yang bertakwa kepada Allah, dan dijadikan ke dalam surganya Allah. Inilah kasih sayang Allah. Sayang Allah kepada hambanya. Allah sangat sayang dan cinta kepada hambanya, sehingga Allah berharap tidak ada yang satu pun dari hamba Allah yang masuk neraka. Sehingga Allah beri kesempatan untuk bertobat. Allah berikan kesempatan untuk merasakan ibadah-ibadah, amal ibadah soleh, sehingga bertambah amal ibadahnya dan memberikan jalan ampunan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diampuni, maka Allah akan berikan jalan menuju surga. Inilah Ramadan, saatnya kita mendulang pahala, mendulang berkah, mendulang ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah bulan Ramadan dibagi 3 bagian? Yang pertama adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, 10 hari yang kedua, itu hari 11 sampai 20 adalah sebagai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu 21 sampai hari ke-30 adalah izkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Dan ketiga-tiganya jalan terus di hari sisi kedua, di hari sisi ketiga, semuanya rahmat, ampunan, dan izkum minan nar, pembebasan dari Ramadan, ibadah puasa. Sungguh merugi yang enggak sungguh-sungguh menyambut bulan Ramadan dengan mendapatkan pahala dan rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, mari mudah-mudahan kita diberi kesempatan umur yang panjang, kita bertemu di bulan Ramadan yang akan datang, dan kita niat kita perbaiki amalan kita lebih bagus lagi. Insya Allah dengan niat baik itu Allah berikan. Dan mumpung hari ini adalah masih tersisa 3 hari lagi ke depan, mari minta kepada Allah umur yang panjang. Allahumma tawil umurana, ya Allah berikan umur yang panjang. Wasai asyadana, dan sehatkanlah badan kami. Wanawir qulubana, dan berilah cahaya hati kami, iman kami. Wasabit imana, dan tegakkanlah dan kuatkanlah iman kami. InsyaAllah Allah kabulkan di bulan Ramadan, dan bertemu lagi nanti di bulan Ramadan akan datang, kita berbagi lagi. Ya, 3 hari ke depan masih kesempatannya bagi untuk minta ampun kepada Allah. Jangan disia-siakan. Masih bisa untuk kita, ya, bertasbih, ya, bersalawat, terus bersolat tasbih, ya, salat minta ampun kepada Allah, ya, salat tahajud dan sebagainya, dan salat sunnah dan yang lain. Kerjakan sungguh-sungguh. Mumpung baik siang maupun malam, semua doa tidak ada yang tertolak. Semua doa terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan minta kita hajat dunia, hajat akhirat kita minta. Mumpung masih ada sisa bulan Ramadan 3 hari ke depan ini. Ya, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah. Siapa lagi orang yang ketiga yang disebut sebagai merugi di sisi Allah besok dan dimasukkan ke dalam neraka? Yaitu orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Senyampang masih hidup orang tua kita, baik dia masih muda, setengah tua, atau sudah tua, rentan sekalipun, saatnya kita bangga dan meminta, ya, ampunan kepada Allah atas orang tua itu, karena dia yang membesarkan kita, dia yang mendidik kita, dia yang ngasih makan kita, dia yang mengandung kita selama 9 bulan dalam keadaan susah dan payah dan keadaan sakit, bahkan taruhannya adalah nyawa. Orang tua yang merawat kita, kita besar seperti ini. Tidak kita ditinggalkan saja, dengan kasih sayang orang tua merawat kita, membesarkan kita, ya, bapaknya mencari nafkah untuk anaknya, ibunya yang memberikan makan, menyusui sampai 2 tahun. Lalu kita tidak ada balas budi, berbakti birrul walidain kepada orang tua, maka kata Allah,
Orang yang enggak berbakti dan menemui orang tuanya masih hidupnya tidak berbakti, dia termasuk orang yang merugi dan Allah masukkan ke dalam neraka. Masya Allah. Ayo, yang punya orang tua, ayo, yang masih punya bapak atau ibu atau siapapun, mertua sekalipun bergantinya orang tua, maka kita berbaktilah kepada keduanya. Mumpung masih ada, tidak ada kita kapan bisa mencium tangannya orang tua. Kamu kita menatap wajahnya yang sudah keriput, sudah tua, yang masih bersinar. Kapan lagi kita minta doanya? Karena doanya orang tua, khususnya ibu, adalah makbul, tidak tertolak. Sekali dia melaknat anaknya, maka Allah akan menawarkan jawabannya. Sekaligus akan tunai. Dia itu kalau memang orang tua tidak ridho kepada anaknya. Karena ridhonya Allah kebantu kepada ridhonya orang tua. Ini kunci dalam itu. Enggak suka orang tua, tidak bisa membahagiakan orang tua, Allah tidak akan suka. Ya, Allah akan tersenyum pada kita, pada hambanya dan sayang pada kita bila orang tua kita tersenyum karena kebaikan kita kepada orang tua. Ingat, Allah Subhanahu wa taala akan senyum, bahagia dan sayang kepada hambanya bila mana seorang anak itu bisa memberikan senyum terbaik untuk orang tuanya. Kenapa orang tua senyum? Karena anak berbakti. Kenapa orang tua senyum? Karena anak memberikan kebahagiaan pada orang tuanya. Tidak pernah menghina, tidak pernah menyakiti, membentak sekalipun, bilang ah saja. Maaf, bilang ah saja dosa besar. Maka wajiblah bagi anak untuk selalu memberikan ucapan kata tutur yang baik, yang membahagiakan. Jangan memberikan ucapan kasar. Meskipun kita bangkel atau tidak sependapat dengan orang tua, jangan kita ego. Banggakan orang tua ada di depan, ada di tinggi-tingginya. Ya, ingat, bilang ah saja dosa besar itu Al-Quran. Ya, apalagi membentak, apalagi menyakiti, apalagi menyindir orang tua. Bahkan menyia-nyiakan orang tua tidak hidup dengan kita, itu dosa besar. Dan kita tidak akan pernah dapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan kita tidak mampu menghadirkan kebaikan kepada orang tua, maka dia termasuk orang yang merugi dan jawabannya adalah neraka. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada hambanya agar kita benar-benar jadi orang yang baik. Ya, 3 modal ini saja. Ya, kita menghindari. Ya, yang pertama, ayo sambut Ramadan dengan baik, mumpung masih ada waktu. Yang kedua, baca salawat sebanyak-banyaknya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita bisa mendengar kata Muhammad sebutkan, maka bacalah Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang ketiga, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ini kuncinya surga, kita masuk ke dalam kebahagiaan di akhirat kelak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga di akhir bulan Ramadan ini memberikan inspirasi dan memberikan tuntunan hidup kita yang masih merasa tidak melakukan itu dan sudah melakukan itu tapi kejelekan, mari berhenti. Dan yang belum, mari kita tingkatkan bakti kita kepada orang tua. Baca Al-Quran 3 hari masih mau baca Al-Quran, masih bisa, bahkan menghatamkan juga bisa. Ya, mumpung masih ada waktu. Ya, nanti malam masih ada waktu, hari ke-29, besok masih hari ke-30, masih ada waktu. Ya, jangan lupa zakatnya, zakat ya wajib, ya zakat fitrah, ya zakat jiwa. Setiap anak, setiap jiwa, setiap orang wajib kita mengeluarkan zakat bagi yang mampu. Jangan sampai melewati Idul Fitri karena nilainya sudah bukan lagi zakat melainkan sudah sedekah. Demikian, semoga ini memberikan manfaat yang besar bagi kita, menginspirasi kita untuk terus istiqomah meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.